anak-anak itu dipaksa. Makanya dalam hal ini banyak sekali anak-anak di Indonesia yang hafid Quran itu terpaksa dan akhirnya apa? Masa lalunya, kehidupannya jadi kelam. Jadi mereka tuh menderita, mereka tuh traumatik dan akhirnya mereka pas gede kehilangan orientasi. Luar biasanya apa? Bahkan ada yang murtad, banyak yang murtad. Saya kenal orang langsung, dia hafiz Quran, salah satu yang paling cerdas, tapi ketika dia sudah gede, dia jadi musuh Islam. Saya kenal orangnya langsung. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena traumatik sejak kecil gitu. Kecerdasannya diabaikan, tapi dia dipaksa untuk mengikuti hasrat keinginan orang tuanya untuk masuk surga secara instan dengan menumbalkan anaknya. Ibunya, bapaknya, anaknya 4 orang, plus kakek dan neneknya. Datang kemudian ke Bekasi untuk menunjukkan anaknya supaya dicek hafalan Qurannya. 7 tahun, bayangkan 7 tahun anak masih usia main, hafal Quran dengan nomornya, dengan halamannya, dengan posisinya. Ada satu keluarga, ini amalan dari Quran ya, membagi tugas. Ayahnya mungkin nggak hafal, anaknya dikhususkan untuk menghafal supaya punya kebanggaan saat pulang. Maka yang terjadi apa? Ketika anak ini menjadi ahli Quran dengan hafalan, ayahnya ibunya tidak hafal, itu yang saat masuk pertama kali diminta oleh Allah anaknya ini menggandeng bapak ibunya dan keluarga besarnya. Dan tidak cukup masuk dengan menggandeng, diperintahkan lewat hadis Nabi di At-Tirmidzi, nomor hadis 2910 ya sampai 2915, itu diperintahkan Qurannya yang minta sama Allah, Allahumma hallih, ya Allah jangan dulu masuk surga, kalau bisa pohon berikan mahkota, hiasi ia, untuk membedakan penghafal Quran, ahli Quran dengan bukan ahli Quran. Fayul basu ilaihi tajul karamah, maka dipakaikan mahkota kehormatan. Ini yang menjadikan seremonial para penghafal Quran kadang pakai mahkota kan? Nah, itu adalah gambaran hadis tadi. Pakaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel kami Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman hingga saat ini masih diberikan perlindungan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya ingin mengulas ya atau bereaksi sedikit pada salah satu channel, yakni Pak Guru Gembul. Kemarin saya lihat beliau mengatakan bahwa ada yang hafiz Al-Quran ya, tapi murtad. Nah, beliau tidak memberikan data atau testimoni tentang sosok yang murtad tersebut ya. Namun beliau mengatakan beliau kenal dan ini sebenarnya perlu diverifikasi lebih lanjut ya. Apakah valid atau tidak datanya. Sehingga saya komparasikan ya dengan salah satu tokoh yang diakui menurut beliau seorang yang hafal Al-Quran juga, yakni Bapak Ustadz Adi Hidayat ya. Pak Dr. Ustadz Adi Hidayat. Kenapa saya harus komparasikan dengan Pak Ustadz Adi Hidayat? Karena Pak Ustadz Adi Hidayat itu salah satu tokoh yang mungkin sebagian umat Islam sekarang terkenal sebagai penghafal Al-Quran dan tahu posisi letak di mana posisi ayat tersebut. Di sini saya tidak membenturkan ya antara seorang Ustadz Adi Hidayat dan seorang Guru Gembul ya, yang sama-sama mempunyai channel resmi ya, di mana Pak Guru Gembul lebih melebar ke arah sosial, filsafat, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Walaupun secara detail ya, konsen keilmuan beliau, saya tidak bisa menyimpulkan ya, mohon izin teman-teman ya, beliau sebagai guru apa ya, di Bandung kalau nggak salah, namun spesifikasinya tidak saya temukan ketika beliau mengulas masalah dunia sosial. Walaupun secara spesialisasi, saya tidak mengetahui ya, Guru Gembul di mana posisinya dalam hal ini ya, secara keilmuan. Sedangkan Pak Ustadz Adi Hidayat, yang telah kita ketahui, beliau salah satu yang ahli di bidang tafsir Al-Quran. Sehingga perlu saya komparasikan untuk memberikan ya satu kesimpulan yang seimbang ya teman-teman. Di sini tidak ada bermaksud membenturkan mana yang benar mana yang salah. Namun ketika Pak Guru Gembul mengatakan mempunyai bukti ya atau teman yang beliau kenal setelah hafal Al-Quran, orang tersebut murtad menurut testimoni Pak Guru Gembul. Nah, murtadnya itu beliau hanya menarasikan karena dari awalnya, dari kecilnya terjadi suatu pemaksaan dari orang tua tersebut. Mungkin anak tersebut ya tidak ke sana arahnya, keilmuannya, kepintarannya, kejeniusannya mungkin ya. Namun saya harus membandingkan, harus mencari alasannya kenapa orang yang sudah hafiz Al-Quran, yang sudah hatam Al-Quran. Hatam itu maksudnya membaca sampai habis ya. Itu hatam, namun beda. Kalau menghafal itu sudah hafal semuanya ya, satu Al-Quran itu. Nah, apabila seorang yang sudah hafiz atau seorang yang sudah menghafal Al-Quran ya, sedemikian banyaknya, bisa murtad, ini perlu tanda tanya dan perlu saya reaksi. Kenapa? Karena kalau dari sudut pandangan dari Ustadz Adi Hidayat ya, seorang ahli dalam agama Islam atau ahli dalam ilmu Al-Quran, apabila niat menghafalnya memang dari awal
itu baik, itu benar, mustahil ketika besar, ketika sudah melekat daya hafalannya, itu menjadi murtad. Jadi agak mustahil memang. Nah, di sini saya ingin menjelaskan ya, atau meluruskan, atau memperkuat ya. Sayang sekali Pak Guru Gembul tidak menampilkan tokoh tersebut. Ya mungkin kita akan tunggu ya, suatu saat mungkin Pak Guru Gembul akan menampilkan tokoh tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan berita yang seimbang. Kalau sekarang saya melihat testimoni Pak Guru Gembul hanya memberikan data ya secara lisan bahwa beliau punya ya teman dan beliau kenal. Setelah orang tersebut hafiz Al-Quran, kok bisa murtad? Nah ini yang beliau sayangkan. Ya, sehingga beliau mewanti-wanti agar orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke pesantren tahfidz, pesantren hafal Al-Quran, mohon diwanti-wanti agar kalau bisa jangan dulu ya dalam sudut pandang beliau yang khawatirnya seakan-akan terjadi pengekangan ya terhadap anak tersebut. Bisa saja anak tersebut mungkin inginnya masuk ke mana gitu ya, secara keilmuan, jangan juga dipaksa untuk masuk atau menjadi penghafal Al-Quran. Itu menurut sudut pandang Pak Guru Gembul. Namun apabila satu saat nanti ya Pak Guru Gembul bisa ya menampilkan sang tokoh tersebut, kita mungkin tidak bertanya-tanya teman-teman ya. Kita mungkin tidak penasaran, kita bisa melihat sosok tersebut gitu. Kita bisa menganalisa kenapa beliau yang hafiz Al-Quran bisa murtad ya. Karena di sini ya mohon izin ya, ada juga channel-channel yang dari pihak ya, tangga kita menampilkan murtad itu banyak sekali yang saya lihat ya. Salah satu channel Pak Yusuf Manubulu terkesan itu agak settingan karena murtadnya itu alasannya kurang rasional dan cenderung dibuat-buat. Beda seperti yang saya lihat dari agama sebelumnya ada menjadi mualaf. Kenapa menjadi mualaf itu bisa diterima secara rasional tuh. Itu pola perbandingan yang saya lihat. Sehingga ketika Pak Guru Gembul ya mempunyai teman, sahabat atau kenalan yang menurut beliau murtad karena hafiz. Di sini challenge-nya adalah Pak Guru Gembul harapan saya agar menampilkan tokoh tersebut. Nah, jadi masyarakat umat Islam itu bisa melihat tokohnya, sosoknya, apakah benar murtad karena hafiz Al-Quran. Bisa jadi orang tersebut setelah kita kenal, setelah kita lihat sosoknya, bisa jadi sudut pandang berbeda nih. Ya, bisa karena pasangan, bisa karena mungkin pemain Islamnya kurang, bisa karena pergaulan dan lain sebagainya. Sehingga jangan-jangan bukan karena beliau terjadi pengangkat pada masa lalu, ya. Jadi Al-Qur'annya, hafalannya disalahkan. Nah, ini nggak fair nih, hati-hati nih, ya. Jadi Pak Guru Gembul ke depannya apabila ada waktu atau bisa sebaiknya memberikan data namun juga bukti sehingga masyarakat umat Islam tidak bertanya-tanya dan penasaran sehingga menjadi bola liar di masyarakat. Nah, nanti umat Islam yang sedang menghafal Al-Quran ya, menjadi ragu dan khawatir Pak Ustadz Adi Hidayat seakan-akan yang sekarang telah melakukan suatu niat baik ya, memberikan pesantren, khawatir dicurigai karena adanya konten-konten seperti itu. Saya mengakui Pak Guru Gembul itu subscribernya itu lebih dari 1 juta ya, untuk beliau banyak sehingga perlu disanggah. Yang pada waktu itu ya, ingat ya Pak Ustadz Nurudin yang waktu debat masalah agama perlu tidak dirasionalkan, kenapa beliau sedemikian detail? Kenapa beliau membawa referensi yang sangat banyak ya? Nah, menurut Pak Ustadz Nurudin, beliau menyanggah seorang Pak Guru Gembul itu bukan karena Pak Guru Gembulnya, karena pengikutnya sangat banyak sehingga ya harus diluruskan pemikirannya. Namun beliau tidak menghina Pak Guru Gembul ya. Saya pun begitu di sini. Karena beliau pengikutnya sangat banyak, sehingga hati-hati ketika berkata bahwa ada hafid yang murtad tanpa memberikan data, tanpa memberikan mana sosoknya atau pembuktiannya, khawatir nanti netizen bertanya-tanya ya. Dan khawatirnya lagi orang-orang yang sekarang sedang menghafal Al-Quran dengan niat baik ya, menjadi muridnya Ustadz Adi Hidayat atau menjadi muridnya siapapun juga ulama kita, menjadi ragu dan seakan-akan ucapan Pak Guru Gembul itu dibenarkan oleh sebagian pihak yang tidak melihat secara detail ya, secara akademik perbandingannya. Nah, disinilah saya komparasikan ucapan Pak Ustadz Adi Hidayat tentang bagaimana mekanisme menghafal Al-Quran dan tujuannya agar didapatkan nilai yang seimbang, ya. Jadi tidak bias, tidak irasional, hanya menduga-menduga, hanya ada orang yang keluar yang murtad karena hafiz, namun datanya, faktanya tidak diberikan secara utuh. Nah, disitulah perlu saya luruskan dan perlu saya reaksi. Ya, jadi Pak Guru Gembul harapan saya tidak bermaksud ya membenci Pak Guru Gembul ya. Saya pun sering nonton channel beliau, banyak pemikirannya yang saya serap, saya komparasikan dengan referensi yang saya punya. Ketika ada kebenaran, saya ungkap di situ, nggak ada masalah. Namun, kenapa saya harus reaksi seperti ini? Karena saya hati-hati, karena kalimat hafiz itulah yang bahaya. Ya, khawatirnya ketika nanti Pak Guru Gembul menampilkan sosoknya, menampilkan teman beliau, sahabat beliau yang menurut beliau murtad karena hafiz Al-Quran,
yang terjadi pengengkangan pada masa lalu oleh orang tua segala macam, ketika ditampilkan baru kita akan melihat alasannya, ya, sudut pandangnya bagaimana. Jangan-jangan murtadnya bukan karena seorang hafiz Al-Quran. Itu asumsi saya teman-teman ya, demi kebaikan umat Islam Indonesia, ya. Dan Pak Guru Gembul kan juga seorang muslim ya, beliau pakai peci yang menunjukkan seorang muslim, sehingga saya berkeyakinan bahwa seorang muslim siokianya tidak mungkin menghancurkan Islam itu sendiri ya, walaupun dari dalam. Jadi saya tetap berprasangka baik kepada Pak Guru Gembul. Tujuan beliau adalah ya mungkin hanya menjaga bahwa agar niat dari penghafal Al-Quran itu menjadi baik dan benar, dan jangan lagi ada ya orang tua yang mengekang anaknya ingin masuk surga lewat jalur cepat perjalanan pintas. Mungkin tujuan dari channel beliau pada waktu itu kan seperti itu teman-teman ya. Namun saya ambil di sini ya, ketika ada yang murtad karena hafiz Al-Quran, di situ saya masih tanda tanya, dan saya insya Allah masih menunggu ya, semoga Pak Guru Gembul bisa menampilkan sosok tersebut, sehingga kita bisa ulas dan kita bisa analisa bersama. Demikian teman-teman ya, apabila ada kata-kata saya yang berkenan, saya mohon maaf. Jumpa kembali pada channel kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.